Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahwir. Saya Agroteknologi Angkatan 20 dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dan produksi tanaman sorghum di mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman yang diampu oleh Bu Yudia SP MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan morfologi dan produksi tanaman sorghum. Mari kita simak bersama. Sorghum merupakan tanaman sereal yang berpotensi untuk dibudidayakan dan dikembangkan khusus pada daerah-daerah marginal dan kering di Indonesia. Keunggulan sorghum yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi sehingga sangat baik digunakan sebagai sumber bahan pangan maupun pakan ternak. Di sini sorghum bukan merupakan tanaman asli Indonesia, tetapi berasal dari wilayah sekitar Sungai Niger di Afrika. Sekitaran 80% areal pertanaman sorghum berada di wilayah Afrika dan Asia. Genus sorghum terdiri dari 20 atau 30 spesies, namun yang paling banyak dibudidayakan adalah spesies sorghum bicolor L. Sorghum merupakan tanaman pangan lahan kering yang memiliki potensial besar dikembangkan di Indonesia. Klasifikasi sorghum menurut USDA Kingdom Plantae, kelas Lilipsida, ordo Poales, genus sorghum L. Morfologi sorghum. Akar tanaman sorghum memiliki akar serabut, batangnya berruas dan batang tunggal. Daun terdiri atas selaminan. Biji sorghum berbentuk bulat dengan ujung mengerucut, berukuran diameter kurang lebih 2 mm. Rangkaian bunga sorghum yang nantinya akan menjadi bulir-bulir sorghum. Manfaat sorghum. Batang untuk pakan ternak. Nira berasal dari batang untuk etanol. Nira sorghum hampir sama dengan nira tebu. Kandungan nira pada batang sekitar 70%. Biji sorghum bahan pangan, pakan ternak, bahan baku industri. Varietas sorghum terbagi menjadi 4, yaitu sorghum biji, sorghum manis, sorghum rumputan, sorghum sapu. Untuk variasi warna biji sorghum, apabila berwarna putih dapat dibuat menjadi tepung, dan apabila biji yang berwarna kuning terdapat vitamin A. Biji sorghum yang berwarna gelap adalah biji yang banyak mengandung senyawa tanin. Tanin merupakan salah satu senyawa politenin. Warna biji sangat bervariasi, ada warna merah, coklat, putih, kuning, atau krem, dan lain-lain. Sorghum termasuk tanaman hari pendek. Untuk suhu optimumnya 26-27. Dapat tumbuh di berbagai jenis tanah seperti tanah mengandung salinitas, namun tidak dapat hidup di bawah pH 5. Sorghum dapat tumbuh pada ketinggian 0-500 mPdR. Untuk budidaya sorghum, penyiapan lahan pada tanaman sorghum adalah dengan membersihkan lahan dari sisa tanaman sebelumnya. Pengolahan tanah bertujuan antara lain untuk memperbaiki struktur tanah, memperbesar persediaan air, mempercepat pelapukan, dan memberantas gulma. Untuk waktu tanam, sorghum dapat ditanam pada sembarangan musim tanaman asalkan pada saat tanaman muda tidak tergenang atau kekeringan. Selanjutnya penanaman. Jarak tanam sorghum dapat bervariasi sesuai dengan varietas yang digunakan, ketersediaan air tanah, dan kesuburan.
Selanjutnya pemeliharaan. Yang pertama itu pengairan, pemupukan, penjarangan tanaman, penjarakan tanaman, penyagaan, pembumbunan, pemberantasan hama dan gulma. Tanaman sorghum dapat dipanen pada umur 3-4 bulan. Untuk ciri-ciri pemanenan juga dapat dilakukan setelah terlihat adanya ciri-ciri seperti daun-daun berwarna kuning dan mengeriting. Untuk pasca panen sorghum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu perontokan, yang kedua pembersihan, dan yang ketiga pengeringan, dan keempat penyimpanan. Untuk hama dan penyakit pada sorghum itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penyakit karat disebabkan oleh Puccinia purpurea cuke. Serangannya terjadi secara luas pada sorghum. Untuk yang kedua itu lalat bibit sorghum, dan ketiga ulat daun. Sorghum banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu untuk bijinya, dia dapat mengganti pangan, dan untuk batangnya bisa dijadikan etanol atau pemanis seperti nira. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat tentang budidaya dan produksi tanaman sorghum. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.